warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, masih semangat, ibu-ibu masih semangat. Punya duit nggak, Bu? Mau saya kasih duit, mau? Dasar orang sini yang minta duitan. Jawab salam yang kompak, yang lukas, yang tegas. Boleh saya pantun, boleh. Jawab cakep yang kompak, siap. Bapak-bapak siap. Beli coklat ke Sumedang. Make bajunya baju biru. Kini ki tongkat datang khusus untuk ibu-ibu. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu. Bapak-bapak malah ngelamun baik. Boleh pantun sekali lagi, boleh. Janda hadir janda. Ada janda ada. Kenceng amat suara janda ini. Khusus buat para janda. Hidup janda. Bu, janda kabeh. Ikan hiu bergoyang-goyang. I love you sayang. Jawab salam yang kompak, yang lukas, yang tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wa jamilna ya badi'as samawati wal ard. Amin. 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 Ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wal baraati wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli biriqati rafatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum illa dzikrillah. Allahumma anta maksudi
waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulillahi karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil. Mohon maaf tukang son minta tambah treble dengan echo. Hadratul Mutaramun, para alim ulama, para kiai, para ustadz yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita hadir Kiai Muhammad Anas, pimpinan Pondok Pesantren Anas Mubtadiin dari Merbau Mataram. Kita doakan para alim ulama, para kiai, para ustadz yang ada di desa ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Allah berikan kekuatan, amin. Allah tambah derajatnya, amin. Ya Allah ya Rabbal. Bu, Pak, kalau kampung kita pengen mendapatkan keberkahan dari Allah, kuncinya kita harus mampu memuliakan para alim ulama. Kita harus bisa menghormati para ustadz, para kiai, karena para ustadz, para alim ulama yang ada di desa ini yang mengajarkan Al-Quran untuk anak-anak kita. Betul? Betul. Jadi apabila kita mampu memuliakan para alim ulama, kita mampu memuliakan para kiai, kita mampu memuliakan para ustadz yang mengajarkan Al-Quran di desa ini, saya yakin insya Allah kampung ini akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, guru ngaji digajinya berapa sebulan? Sebulan 100? Jawab yang kompak ibu-ibu, guru ngaji digajinya berapa sebulan? 100? Waduh, Pak Waldoko, kalau begitu saya berhenti aja lah. Padahal saya ini baru datang ini, yang setiap bulan aja digajinya 100 ini. Kalau mau saya baru datang cuma 1 jam juga tidak sampai, kira-kira dapat gaji enggak ini Pak Waldoko ini? Oh terima kasih. Ya Allah. Bu, kita kadang-kadang anak kita diajarkan bahasa Inggris, dileskan berjam 2 jam, bayar kadang-kadang les 1 jam sampai 30.000. Kadang-kadang ada yang 1 jam 50.000. Tetapi Masya Allah, untuk guru ngaji sebulan 100.000. Bu, padahal guru ngaji inilah yang akan menyelamatkan kita sebagai umat dan akan menyelamatkan anak-anak kita yang wasilahnya dengan adanya diajarkan Al-Quran, karena Al-Quran dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kita doakan para alim ulama, para kiai, para ustadz yang ada di sini, mudah-mudahan diberikan kesabaran, kekuatan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa Jati Baru, Bapak Kus Haryanto, Bapak Kepala Dusun, Bapak Sugiri, tokoh agama Dusun Toto Harjo, Bapak Haji Rauf, dan yang saya muliakan tokoh Ormas Islam, Bapak Agus Sugiarto, Ketua NU Tanjung Bintang, dan Bapak Suratman, Ketua Muhammadiyah Tanjung Bintang, Bapak Ali Mahmudi, Ketua Lajisnu, Ibu Nyai Mahmudah, Ketua PAC Muslimat NU Tanjung Bintang, dan para pengurus NU Tanjung Bintang, Ibnu, IPPNU, Ansor, Banser, Patayat NU, Muslimat NU, dan semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan hadir juga alhamdulillah Bapak Kapolsek kita, Bapak dari Danramil pun hadir. Mudah-mudahan aparatur pemerintah yang hadir pada malam ini kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah lahir dan batin, dan mudah-mudahan diberikan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang paling terkhusus Sohibul Fadilah, Bapak Ketua Panitia, Bapak Mulyadi, dan Wakil Ketua Bapak Waldoko yang begitu sangat susah payah, yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan seluruh Ketua Panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Masjid Al-Hikmah bersolawat. Mudah-mudahan jerih payahnya dan lelahnya Allah lah yang membalasnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh pemuda pemudi, Rismawan Rismawati yang hadir pada malam ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini Allah jadikan ibadah. Amin. Amin. Wih, lemes amat ibu-ibu kin. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang barokah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, biar kita cepat berangkat ke Mekah, pulang-pulang pakai jubah, jual kebun dengan sawah, wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, ibu kalau malam bangun, malam sering bangun. Bapak-bapak kalau malam bangun, bangun Pak. Apanya yang bangun? Pak jawab, bapak-bapak kalau malam bangun, apanya yang bangun? Kok dua-duanya? Ibu kalau malam bangun, ngapain? Ngapain? Pipis, kencing, nguyuh. Terus kalau habis pipis, cebok. Orang habis pipis turu maning jere. Bangun malam Bu. Mudah-mudahan kita bisa cepat berangkat ke Mekah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ini saya berdiri di sini dikasih waktu para ibu jamaah paling lama 40 menit. Insya Allah saya akan bahas pada malam ini
peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Al-Hikmah bersolawat. Ibu cinta dengan Nabi, Bu? Cinta dengan Nabi? Siap sekarang ngaji, siap? Siap ngaji, siap? Bapak Ibu, malam ini kita duduk sampai-sampai ada yang ngelepoh tuh. Ada yang duduk di atas. Saya yakin Ibu hadir di sini bukan dikarenakan adanya kitongkat. Betul? Betul? Itu saya juga tahu. Bapak Ibu rela duduk sampai di tanah malam ini, Bu. Saya yakin Bapak Ibu duduk di sini karena mahabbah, cinta kepada Nabi kita Muhammad. Kalau yang namanya cinta, Bu, yang namanya cinta itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan, betul? Jangan ngomong cinta, jangan ngomong demen, aja ngomong sayang kalau kita tidak ada perjuangan dan pengorbanan, betul? Contoh Mang Junaid dengan Sarmunah. Sarmunah hadir? Hadir, Sarmunah hadir. Dewi hadir. Tuti, Ajam, Nining hadir, Nining, Samsiah, Patona, Rodia, Jono hadir, Jono, Agus hadir, Agus, Dedi hadir, Dedi, Pak Ipul, Abah Ipul. Mana Abah Ipul? Awas hilang Abah Ipul. Abah Ipul mah diam nyari janda dia mah, Bu. Contoh Junaid dengan Sarmunah. Rupanya Junaid dengan Sarmunah ini janjian ke laut. Ke laut Merak Belantung kalian dah. Kata Junaid, Assalamualaikum. Apa Sar? Yuk kita kan besok hari Minggu, Sar. Yuk kita ke laut yuk. Apa kata Sarmunah? Iya sih boleh Terus bagaimana? Kan gak punya motor. Kan gak punya mobil. Udah gampang. Nanti mau nyewa mobil, pakai ngerental mobil. Jadi gara-gara Junaid mahabbah dengan Sarmunah, Bu, hei, gara-gara mahabbah dengan Sarmunah akhirnya mengorbankan ngerental mobil. Ngerental mobil sehari berapa, Bu? Pengalaman kayaknya 300.000 sehari. Berangkat ke Merak Belantung. Akhir kemudian Sarmunah dengan Junaid ngobrol berdua di laut. Si Sarmunah ngadep laut, Junaid ngadep gunung. Setelah ngobrol, para ibu bapak jamaah rahimakumullah, rupanya pulang-pulang lapar. Beli bakso, Sarmunah habis 2 mangkok, Junaidnya habis 1 mangkok, bayar 100.000. Jadi bawa Sarmunah sudah habis 400.000.
Nyampe rumah, air kemudian Junaid uangnya habis. Tetapi Junaid tidak masalah. Kenapa Junaid tidak masalah? Karena Junaid mahabbah dengan Sarmunah, cinta dengan Sar. Jadi apapun dikorbankan. Nah, apalagi malam ini kita, Bu. Apalagi malam ini kita, Pak. Malam ini kita rela duduk ngelepoh seperti ini para ibu jamaah rahimakumullah. Saya yakin kalau tidak ada dasar cinta dengan Nabi kita Muhammad, moal bakal kita bisa duduk seperti ini para ibu jamaah rahimakumullah. Rasul mengatakan di dalam hadisnya, man ahabani kana ma'i fi jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku, bakal besok nanti di yaumul kiamah akan masuk ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu cinta dengan Nabi, cinta. Bapak-bapak cinta. Siapa yang cinta kepada Nabi? Jawab saya yang kompak ya, Bu. Bapak-bapak jawab yang kompak, yang keras. Jawab saya. Siapa yang cinta kepada Nabi? Kurang kuat. Siapa yang cinta kepada Nabi? Siapa yang cinta kepada Nabi? Nabi Muhammad pemberi syafaat. Yuk sama-sama. Ya Rasulullah, Allah ya Rasul. Semua. Ya Rasul. Kurang kuat. Ya Rasulullah. Nabi Muhammad pemberi syafaat. Mudah-mudahan kelak nanti kita di yaumul kiamah mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, perlu kita ketahui, Bu, sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, Bu. Lanjut ngaji, lanjut. Sebelum Nabi kita Muhammad dilahirkan ke dunia, terlebih dahulu nur cahaya Nabi Muhammad itu diciptakan oleh Allah. Ketika cahaya nur Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah, akhir kemudian nur tersebut dititipkan kepada siapa? Kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Setelah dititipkan nur Muhammad kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, akhir kemudian Nabi Adam duduk di dalam surga. Ketika Nabi Adam duduk di dalam surga, Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li
Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ulang lagi. Nggak ada yang jawab Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Jadi pada waktu itu Bu, cuman iblis yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam? Dikarenakan para ibu jamaah, ternyata di hati Nabi Adam ada cahaya, ada nama Muhammad. Akhir kemudian ketika Allah titipkan kepada Nabi Adam, akhir kemudian Allah titipkan kepada Nabi Sis. Siapa Nabi Sis? Nabi Sis itu putra daripada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nur Muhammad dititipkan kepada Nabi Sis. Setelah dititipkan kepada Nabi Sis, terus sampai ke Abu Muthalib. Siapa Abu Muthalib? Abu Muthalib pamannya Nabi kita Muhammad. Setelah dititipkan kepada Abu Muthalib, akhir kemudian Allah titipkan kepada Abdullah. Siapa Abdullah? Abdullah itu putra daripada Abu Muthalib. Pada waktu itu Bu, pada waktu itu Pak, Abdullah menjadi ganteng, menjadi gagah. Ada diriwayatkan ada perempuan 100 perempuan ketika Nur Muhammad dititipkan kepada Abdullah. Pada waktu itu Bu, 100 wanita jatuh cinta. Setelah dititipkan kepada Abdullah, akhir kemudian Allah titipkan nur tersebut kepada Ibu Aminah atau Siti Aminah. Ketika Nur Muhammad dititipkan kepada Nur Muhammad dititipkan kepada Ibu Aminah, akhir kemudian Allah titipkan kepada langit, Allah titipkan kepada bumi. Ketika Allah menitipkan Nur Muhammad kepada langit dan bumi, pada waktu itu Bu, terdengarlah suara. Bu, terus lanjut, bapak-bapak lanjut, terus. Ketika Nur Muhammad dititipkan di langit dan di bumi, keluarlah suara Bu. Suara tersebut mengatakan, wahai, kelak nanti akan lahir yang namanya Muhammad, yang bakal nanti akan menghancurkan berhala-berhala dan akan mematikan lampu majusi. Selama ratusan tahun lampu majusi tidak pernah mati. Jadi pada waktu itu Bu, suara mengatakan seperti itu Bu, akan lahir seorang nabi, seorang rasul yang mendapatkan predikat khatamin nabiyyin, asraful anbiya wal mursalin. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang mendapatkan predikat khatamin nabiyyin, asraful anbiya wal mursalin, kecuali nabi yang pada malam ini
kita rayakan, kita peringati kelahirannya para ibu jamaah rahimakumullah. Setelah Nabi kita Muhammad mau detik-detik lahir, akhir kemudian nur tersebut kembali di badan Nabi kita Muhammad, sehingga ketika Rasul lahir keluarlah cahaya dari badan Nabi kita Muhammad. Cahaya tersebut menyinari di seluruh negara-negara. Apabila pada waktu itu negara yang terkena cahaya Muhammad, maka manusianya akan beriman kepada Allah. Alhamdulillah, Nur Muhammad sampai ke Tanjung Bintang. Amin ya Allah ya Rabbal. Yuk kita baca sholawat kepada Nabi, Bu. Saya dulu, nanti ibu-ibu disusul bareng-bareng dengan bapak-bapak. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Yuk baca bareng-bareng. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Sholawatullah alaika. Semua yang keras kita hadirkan Nabi kita Muhammad pada malam ini, Bu. Kita getarkan bumi, kita goyangkan arus. Yuk kita, Bu, sambut, kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad dengan sekeras-kerasnya, Bu. Masukkan solawat di dalam hati kita, hadirkan Nabi di dalam hati kita, Bu. Yuk kita baca bareng-bareng. Ya Nabi, alaika. Ya Habib, salam alaika. Sholawatullah alaika. Sekali lagi. Ya Nabi, salam alaika. Sholawatullah alaika. Enak gak, Bu? Padahal bapak-bapak dengan ibu-ibu, ramenya ibu-ibu, tapi kenapa suaranya masih kuat bapak-bapak dibandingkan dengan ibu-ibu? Saya di mana-mana, Bu, ngaji itu paling rame ibu. Jawab yang kompak. Saya pengajian di mana-mana yang rame itu ibu. Yang arisan, yang kompak, Sarmunah di belakang jawab. Yang arisan, yang kondangan, yang hadir pengajian, yang banyak utang. Bu, padahal Bu, Pak, inilah menunjukkan, Pak, kelak nanti di yaumul kiamah akhir zaman,
banyak perempuan dibandingkan dengan bapak-bapak. Betul. Tapi saya heran, di mana-mana saya pengajian pasti yang di depan ini pasti nenek-nenek. Tuh nenek-nenek tuh. Kalau kata saya, kalau nenek-nenek tuh di belakang sana tuh. Kelak nanti di yaumul qiyamah, di akhir zaman, banyaknya perempuan dibandingkan dengan bapak. Bapak jangan ngelamun bae pak, ngerokok ora, ngelamun iya, cangkeme mangap bae. Nah barang anu malamuk manjing koning cangkem. Ngopi, mau ngopi, ibu-ibu mau ngopi, kopi. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Nah di malam inilah bu, walaupun bapak ibu di sini duduk sampai 1 jam, ibu duduk sampai besok pagi di sini nih bapak nih. Walaupun ibu 1 bulan, sekalipun ibu duduk sampai setahun, apalagi setahun, walaupun bapak ibu duduk di sini sampai seumur hidup, moal bakal terbayar jasa perjuangan Nabi kita Muhammad. Bu, ibu pengajian biasanya hari apa bu? Malam Jumat. Bapak-bapak pengajian malam kospodo wae malam Jumat. Ibu-ibu di belakang kalau pengajian malam apa bu? Saya tanya sama ibu-ibu, malam Jumat pengajian seperti ini nggak ramenya? Kenapa? Hei, kenapa? Yasinan. Nah ini para ibu jamaah. Nah disinilah bu, betapa pentingnya kita tolabul ilmi. Nih pada malam ini bu, malaikat ini lagi bingung. Malaikat bingung. Kata Allah, hei malaikat, kamu sekarang saya tugaskan, coba kamu turun di Tanjung Bintang, di desa Toto Harjo lagi banyak manusia kumpul. Ada yang tua, ada yang muda, ada laki-laki, ada perempuan. Air kemudian malaikat turun. Setelah turun malaikat menebarkan sayapnya bu, melentangkan sayapnya, mengibaskan sayapnya. Ketika sayapnya dikibaskan, air kemudian malaikat bersujud kepada Allah. Ketika malaikat bersujud kepada Allah, malaikat berdoa kepada Allah pada malam ini, ya Rabb, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang duduk di pengajian. Ini ciri-ciri yang aminnya kenceng, dosanya banyak ini. Yang gak jawab amin lebih banyak dosanya. Dan yang kedua, fadilah kita duduk di pengajian para ibu jamaah rahimakumullah. Apa fadilah yang kedua? Duduk sesaat kita di pengajian sama seperti kita sholat 1000 rakaat. Saya tanya ibu-ibu pernah sholat 1000 rakaat? Jawab yang kompak, pernah sholat 1000 rakaat? Bapak-bapak udah pernah sholat 1000 rakaat? Belum. Bapak-bapak yang di panggung pernah sholat 1000 rakaat? Pak Kades pernah sholat 1000 rakaat? Belum. Kitongkat pernah sholat 1000 rakaat? Belum.
Belum, Bu. Nah, dengan inilah, Bu, Ibu setiap minggu duduk di pengajian, setiap hari duduk di pengajian. Tapi awas ibu-ibu nih, Sarmunah awas nih. Kalau berangkat pengajian itu izin dengan suami. Kok orang pernah tahu jadiku? Pak, jawab Pak. Pak, istrinya kalau berangkat pengajian izin gak Pak? Dengerin Sarmunah. Jawab yang kompak, istrinya kalau pengajian izin gak Pak? Runguakan kau Sarmunah. Izin Bu. Kalau ibu berangkat mau ngaji izin sama suami. Kalau suami lagi tidur, tungguin bangunnya Bu. Kalau suami udah bangun, ibu bilang sama suami, jawab suaminya, apa Ibu manggil suami, Kalau ibu manggil suami, suaminya jawabnya enak, apa Kalau ibu manggil suami abang, enak manggilnya suami apa deh. Kalau ibu manggil suami itu papa, suami manggilnya mama. Kalau ibu manggil suami papi, kata suami apa mimi. Rupanya orang Tanjung Bintang gak kebagian. Mau manggil AA sudah ada, mau manggil papa sudah ada, mau manggil Pepe sudah ada. Air kemudian orang Tanjung Bintang manggilnya pipa. Pipa, pipa. Dijawab sama suaminya, apa Pralon? Bu, kalau mau ngaji izin sama suami Bu. Izin, salaman, dicium tangannya. Pak, ini Dede mau berangkat ngaji, cium. Terus udah cium tangannya, cium pipinya. Udah cium pipi sebelah kanan, cium sebelah pipi sebelah kiri. Udah diciumin kanan kiri, kata suaminya, Neng, Dek, gak usah ngaji sih. Izin Bu, jangan sampai kita ngaji bolak-balik, ngaji setiap hari dengan suami kita ngelawan. Betul Pak? Saya tanya sekarang bapak-bapak, Pak, istrinya ngelawan gak sama suami? Korban ini. Pak jawab, istrinya ngelawan gak dengan suami? Ngelawan. Sering gak pelotot-pelotot dengan suami? Sering. Ibu-ibu, malam ini ada yang ngelawan dengan suami? Ada. Yang sering pelotot-pelotot dengan suami? Ada. Ada. Sekarang ya orangnya hadir, duduk di tengah-tengah, pakai kerudung kuning. Lanjut. Terus orang ceramah mah Pak, saya tadi dikasih waktu cuma 40 menit. Orang ceramah mah mau sebentar mau lama, yang penting dapat amal. Siapa yang ngomong amplop tadi? Dusun Ahmad sama Ustadz amplop-amplopan. Sarmunah maaf Bu. Maaf. Kemarin malam aja kita angkat ceramah dari Pesawaran Bu. Yang namanya amplop mah saya buang. Kalau enggak saya buang ya saya sobek. Amplop. Nah ini nih kadang-kadang nih. Selamat datang kepada Pak Haji
lupa. Pokoknya Pak Haji itu aja lah. Pak sehat, Pak Haji siapa tuh? Iya Pak Haji Ketut. Masya Allah. Lanjut. Terus. Sampai mana tadi Bu? Ayo amplop. Nah ini nih, ngaji sama bapak-bapak dengan ibu-ibu nih begini nih. Kadang-kadang begitu nih. Awas nih bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita sudah rame kumpul seperti ini, kita jangan sampai lupa dengan panca amplop. Panca indera. Nih udah kumpul begini nih, hadir pengajian sholawat, peringatan maulid Nabi, kita jangan sampai lupa dengan 17 Agustus, 17 rakaat. Siapa yang ngomong Agustus tadi? 17 rakaat, 17 Agustus. Memang kadang-kadang Pak Bu, Pak, ngaji ibu-ibu dengan bapak-bapak itu masih nyambung ibu-ibu dibandingkan dengan bapak-bapak. Hidup ibu-ibu. Tapi saya tanya dulu ibu-ibu, kalau nyuci baju sering nemu duit suami? Sering nggak? Di mana? Di kantong. Terus diapain? Diambil. Pak, tuh malingnya Pak. Tuh Pak, malingnya Pak, tuh. Ngaji di mana-mana itu nyambungan nyambungan ibu-ibu dibandingkan dengan bapak-bapak. Percaya nggak Bu? Coba saya tes nih ibu-ibu nih. Ibu-ibu menyambung kalau ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Terusin ibu-ibu ya. Ibu-ibu terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Terusin. Yang kuat. Yang kompak, kurang keras, kurang kuat. Lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Mantap. Nah, nyambung ibu-ibu. Coba bapak-bapak nyambung kayak ini. Ikutin. Jono, Eloni. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adama asma'a kullaha. Ay sadaqallahul azim. Tuh kan Bu. Bapak-bapak mangga nyambung ya Bu. Hidup ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Hidup janda. Hidup. Lanjut. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Malam ini kita dikumpulkan oleh Allah. Tiada lain, kita memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad Bu, Nabi yang kelak nanti di yaumul kiamah, yang akan memberikan syafaat kepada kita Bu. Tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, bahkan Nabi Musa pun pernah bermunajat kepada Allah. Kenapa Nabi Musa bermunajat kepada Allah? Selamat datang kepada Al-Habib. Ibu kita bangun semua Bu.
Lanjut Bu, biar Habibnya minum dulu ya sebentar ya Bu. Minta waktu 5 menit aja, boleh? Boleh. Sebenarnya saya udah lewat ini 45 menit Bu. Biasanya Kitongka ceramah paling lama 2 jam. Lebih daripada 2 jam urusannya lembur. Ini kayak gitu-gitu aja tadi mau hampir sejam. Lanjut. Lanjut Bapak-bapak, lanjut. Cukup. Saya bingung, belah sana cukup, belah sini lanjut. Coba banyak kalau lanjut saya lanjut, kalau cukup saya akhiri. Ibu-ibu cukup? Cukup? Bapak-bapak cukup? Cukup. Ya udah kalau cukup saya akhiri. Para ibu bapak jamaah rahimakumullah, natijah hasil pengajian pertemuan pada malam ini walaupun singkat dengan Kitongka, mudah-mudahan di lain kesempatan dan waktu kita bisa puas-puasin kita ya Bu ngaji Bu. Siap? Mudah-mudahan bapak ibu semua yang hadir, para tokoh, para kiai yang hadir pada malam ini, dan selamat datang kepada Habibana Husein dari Bogor, dan selamat datang dari Habib Fahmi dari Bandar Lampung, dan Habib Syekh Idrus dari Bandar Lampung. Banyak para habaib yang hadir pada malam ini. Jadi saya akhiri alhasil pengajian pada malam ini. Para ibu jamaah rahimakumullah, kita jangan sampai keluar daripada ajaran Nabi. Kita jangan sampai keluar dari ajaran-ajaran Nabi. Kita jangan sampai lari dari sunnah-sunnah Nabi. Kita jangan sampai keluar dari apa yang dicintai oleh Nabi. Jadikan masjid yang dicintai oleh Nabi. Jadikan masyarakat yang dicintai oleh Nabi. Jadikan istri yang dicintai oleh Nabi. Jadikan suami yang dicintai oleh Nabi. Jadilah seorang pemimpin yang dicintai oleh Nabi. Jadilah para kiai, jadilah para alim ulama yang dicintai oleh Nabi. Dan jadikanlah majelis solawat, masjid solawat yang dicintai oleh Nabi. Tanamkan solawat. Ketika kita nanti bersolawat bareng-bareng, tanamkan solawat dalam hati kita. Hadirkan Rasul bersama kita. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumul qiyamah kita bisa kumpul bersama Nabiyuna wa syafi'una wa maulana Muhammadin. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan masyarakat Toto Harjo mudah-mudahan dijadikan masyarakat yang penuh dengan keberkahan. Insya Allah pada malam ini Allah tuturkan rahmat dan magfirahnya pada malam ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya Al-Fakir Mahfud Al-Azam atau Kitongkat Kian Santang mohon izin kepada para tokoh dan masyarakat, khususnya kepada para habaib dan para alim ulama dan Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua Panitia, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya tidak bisa ikut selesai bersolawat. Jadi setelah ini saya mau mohon izin minta doanya, karena alhamdulillah saya mau ngeburu acara besok pagi di Galih, besok siangnya di Batu Suluh, malamnya di Kaliawi, dan siangnya nanti di Kota Agung, besoknya di Lampung Barat.